Tuhan bersamamu. Dan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Saya ingat 20-an tahun yang lalu saya menyimpan foto, bukan foto lukisan mungkin tepatnya, atau foto lalu dijadikan iklan waktu itu, gambar monyet, ya, gambar monyet. Lalu tulisan di bawahnya begini, susahnya menjadi manusia. Gambar monyet. Waktu itu saya berpikir, untung gambarnya bukan anjing ya, untung saja ya. Lalu saya berpikir pada waktu itu, apa sih artinya ya? Waktu itu belum ada WA ya, mungkin kalau ada WA saya jadikan status WA bisa jadi ya. BlackBerry pun belum ada. Saya kemudian berpikir pada waktu itu, kenapa gambar ini ditulisi susahnya menjadi manusia? Apakah karena evolusi? Konon katanya dulu manusia kan dari kera, para ahli kan mengatakan seperti itu, beda dengan pendekatan soal agama. Apakah berevolusi menjadi manusia tidak mudah? Tapi saya punya pikiran begini terhadap gambar itu. Ini lukisan bisa jadi untuk saya ya, bisa jadi potret untuk saya. Menjadi manusia itu tidak mudah. Dan kemudian saya ingat salah satu ungkapan Romo Mangunwijaya, menjadi manusia itu perjuangan. Bahkan ada istilah memanusiakan manusia. Apa artinya ini? Bahwa menghargai orang lain sebagai manusia itu tidak mudah, apalagi dan yang terutama menampilkan diri sebagai manusia itu kadang juga tidak mudah. Oleh karena itu, gambaran manusia yang seperti apakah sehingga kita tidak mudah menuju ke sana? Macam-macam pendekatannya, manusia secara umum atau manusia yang beriman. Nah, saya memilih manusia yang beriman dulu. Untuk menjadi manusia yang beriman itu memang sepertinya susah, betul enggak? Betul. Maka nasihat-nasihat bacaan ini menjadi jelas bagi kita. Ketika dalam bacaan pertama Nabi Yesaya mengatakan seperti ini, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Lalu nasihat-nasihat menyertainya. Mengapa Yesaya mengatakan
belajarlah berbuat baik. Manusia itu kan konon loh ya, lebih unggul daripada binatang, betul kan? Binatang saja dilatih bisa kok. Kalau pernah di safari, taman safari atau tempat-tempat rekreasi itu, kebun binatang itu, ada beberapa hewan piaraan yang bisa dilatih. Binatang bisa, tetapi mereka dilatih dan lepas dari itu nggak bisa. Manusia tidak dilatih, tetapi manusia belajar. Yang namanya belajar itu kan panjang, butuh waktu, termasuk belajar menjadi manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang beriman. Beriman seperti apa? Beriman Kristiani. Tadi disebut Yesaya, berhentilah berbuat jahat. Maka belajar menjadi manusia beriman artinya belajar menghentikan perbuatan-perbuatan jahat. Yesus mencontohkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu jangan ditiru. Pelajari saja omongannya, tapi jangan dipelajari perbuatannya. Artinya sekelompok orang yang disebut ahli Taurat dan orang Farisi ini hidupnya tidak patut dicontoh. Bukan contoh ideal sebagai manusia Kristiani, manusia beriman. Karena hidupnya hanya tataran lahir supaya dilihat orang. Nah, kita hari ini memasuki masa Prapaskah ini bertobat dalam cara itu. Belajar menjadi manusia yang Kristiani, yang seperti apa? Menghentikan perbuatan-perbuatan jahat. Apa itu perbuatan jahat? Saudari-saudara yang tahu dan hanya saya juga yang tahu. Moga-moga masa pertobatan ini menjadi kesempatan belajar menjadi manusia, belajar bertobat. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.